Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang JK flip-flop. Silahkan dilihat pada slide ke-10. Ini JK flip-flop dibentuk dari dua pasang gerbang NOR yang mana inputan J dan K-nya ini masing-masing mendapat umpan balik dari output key dan key aksennya. Kita lanjutkan untuk state diagramnya JK flip-flop. Di situ silahkan diamati untuk persamaan next state-nya. Di sini key T plus delta sama dengan ST ditambah inverter RT kali key T. Untuk JK flip-flop kita lihat di sini ST itu sama dengan JT key inverter T, sedangkan RT-nya sama dengan K dikali key T. Maka kita bisa peroleh persamaan next state dari JK flip-flop itu adalah key T plus delta sama dengan JT dikali key inverter T ditambah K inverter T dikali key T. Coba kita lihat pada persamaan next state-nya. Kita lihat untuk yang hold pada baris pertama, di situ key T plus deltanya sama dengan 0. Ini diperoleh dari JT dikali di-N-kan dengan key inverter T. JT-nya 0, key inverter T-nya 1, berarti 0N1 hasilnya 0 ditambah K inverter itu berarti 1 nilainya karena KT-nya 0 dikali dengan KT. KT itu 0 berarti 1N0 hasilnya 0 sehingga 0 ditambah 0 hasilnya 0. Cocok ya. Nanti silahkan dicek untuk yang lain, untuk yang set, reset, dan toggle. Nah, itu tadi dari segi rumusan. Kalau misalkan kita ingin melihat dari sisi present state, maka bisa kita peroleh untuk output 01 dan input JK-nya 00, maka menghasilkan next state atau next output 01. Ini dinamakan kondisi hold. Kemudian jika J-nya 0 dan K-nya 1, output present-nya 01, ini dinamakan kondisi set sehingga next output-nya 0. Jika J-nya 1 dan K-nya 0, kita lihat next output-nya ini mengikuti J. Maka ini dinamakan kondisi reset. Kemudian untuk kondisi present inputnya sama-sama 1 untuk JK-nya, next outputnya merupakan kebalikan dari present output, ini dinamakan kondisi toggle. Kondisi toggle itu ketika present output dan next outputnya saling berkebalikan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. JK flip-flop ini memiliki pengembangan rangkaian yang dinamakan master slave JK flip-flop. Master slave JK flip-flop ini dibuat untuk menstabilkan rangkaian JK flip-flop. Penggunaan master slave ini dibentuk dari dua buah SR flip-flop, yang mana salah satu saja yang bisa bekerja. Jadi jika gate 1 dan 2 diaktifkan, maka yang bekerja adalah SR flip-flop yang bagian 1 atau bagian master. Sedangkan SR flip-flop yang kedua ini tidak digunakan. Kebalikannya, jika kondisi gate 3 dan 4 yang diaktifkan, artinya clocknya dipasang kebalikan dari kondisi yang pertama tadi, maka ini bisa kita lihat ya, di mana clocknya terpasang sebuah rangkaian not, sehingga jika
gate 3 dan 4 diaktifkan, maka di sini slave-nya yang on dan masternya off. Tidak pernah terjadi dua-duanya diaktifkan. Kemudian untuk timing diagram JK flip-flop. Timing diagram JK flip-flop ini mengikuti clock. Dalam satu clock ini kita perhatikan input awal J-nya apa dan K-nya apa untuk menentukan outputnya. Sama seperti SR flip-flop kemarin, misalkan dalam satu clock ini terjadi perubahan sinyal pada input J atau K, maka yang digunakan untuk menentukan output key adalah sinyal pada awal clock. Di sini ya bisa kita perhatikan pada slide ke-13, ketika clocknya pertama dijalankan, di sini kan input J-nya 1, input K-nya 0, maka input key-nya mengikuti J ya, tadi aturannya tabel kebenarannya JK flip-flop mengikuti J, maka key-nya menjadi 1 nilai outputnya sampai dengan selesai satu clock. Meskipun di situ J dan K-nya berubah-ubah sinyalnya. Selanjutnya, jenis yang kedua pengembangan JK flip-flop adalah edge trigger. Ini JK flip-flop yang ditambahkan dengan trigger. Trigger itu ada dua jenis, yaitu positif trigger dan negatif trigger. Ini tidak akan mempengaruhi rangkaian JK, hanya mempengaruhi clocknya saja. Kita lihat ya. Untuk yang negatif edge ini pembacaannya dari high to low, berarti sama dengan sinyal naik menuju sinyal turun. Pada SR flip-flop itu kan juga punya dua jenis clock ya. Nah, kalau di JK ini menggunakan nama lain yaitu positive edge trigger dan negative edge trigger. Saya lanjutkan, JK flip-flop untuk input-input asinkron. Input asinkron itu artinya input yang tidak menentu. Tidak menentunya ini disebabkan oleh adanya tambahan inputan dari SD dan RD ini, reset dan set kepanjangannya. Kita lihat untuk flip-flop asinkron di sini, ketika S dan R-nya ini di set low high, LH itu low dan high, atau bisa saja dengan simbol 0 dan 1. Clocknya tidak diaktifkan untuk JK yang asinkron ya. Di sini kan pada tabel clock diberi XX, berarti tidak diaktifkan clocknya. Kemudian J dan K-nya juga tidak diberi inputan. Maksudnya seperti itu untuk JK flip-flop yang jenis asinkron. Maka kita menentukan outputnya hanya melihat dari sinyal SD dan RD-nya saja. Kalau outputnya kok H atau angka 1, maka ini dinamakan asinkron set. Dia mengikuti nilainya RD. Kemudian kalau key-nya low, ini dinamakan asinkron reset. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau flip-flop JK yang asinkron itu tidak ada pengaruh dari clock maupun dari inputan J dan K-nya. Untuk untuk JK flip-flop yang sinkron ini kita memperhatikan clocknya dan input JK-nya. Di sini untuk JK flip-flop yang sinkron, S dan R-nya ini selalu disetting high atau diberi angka 1. Maka untuk menentukan output kita melihat dari inputan JK-nya.
Kalau J dan K-nya diberi input L kecil ini artinya 0 dan 0, maka outputnya mengikuti output Q. Q itu berarti output yang berlaku pada clock sebelumnya. Kalau misalkan J-nya itu 1 dan K-nya 0, maka outputnya menjadi 1. Kalau J-nya 0, K-nya 1, outputnya 0. Berarti output di sini mengikuti J. Kecuali pada kondisi J dan K-nya diberi inputan sama-sama 0, maka outputnya tetap Q. Kalau J dan K-nya memiliki inputan sama-sama 1, maka outputnya Q inverter. Kita lanjutkan untuk D flip flop. D flip flop itu artinya data flip flop. Di sini yang menjadi ketentuannya adalah kondisi apapun pada D flip flop itu Q-nya selalu mengikuti inputan D-nya. Ya, jadi kalau D-nya 0, maka Q-nya juga ikut 0. Kalau D-nya 1, Q-nya juga 1. Yang menjadi pengingat di sini ada clock. Jadi misalkan clocknya itu belum selesai, maka outputnya mengikuti input D yang awal. Untuk D flip flop asinkron, di sini ada preset dan clear. Sampean perhatikan pada rangkaiannya, di sini kan yang atas ada PR dan yang bawah ada CLR. PR itu artinya preset, CLR itu artinya clear. Preset ini tombol yang digunakan untuk memberi nilai 1 pada flip flop D. Sedangkan clear ini digunakan untuk memberikan nilai 0 pada flip flop D. Jadi apapun inputan D-nya, kalau tombol presetnya ini aktif, maka outputnya otomatis hasilnya pasti 1. Kalau inputan D-nya berubah tapi yang aktif adalah presetnya ini sinyalnya 0, maka outputnya mengikuti output preset, gitu ya. Kita lihat pada slide ke-19 ini present output 0, nilai eksitasi 0, maka next outputnya juga 0. Present output 0, next outputnya 1 hanya jika nilai eksitasinya 1. Jadi next output mengikuti nilai eksitasi yang kita berikan, apapun nilai present outputnya. Saya lanjutkan toggle flip flop. Toggle itu adalah kondisi di mana flip flop akan menghasilkan output kebalikan dari output yang seharusnya. Misalkan di sini pada tabel kebenaran toggle-nya tidak diaktifkan, maka nilai Q-nya itu berubah menjadi Q aksen. Ini kondisi berkebalikan. Kalau toggle-nya diaktifkan 1, maka nilai Q-nya akan tetap. Maka di sini komennya hold, gitu ya. Nah, tabel eksitasi dan rumus untuk next state-nya toggle flip flop. Sampean perhatikan, next state-nya toggle flip flop ini mengikuti Q inverter T. Kita lihat next output 0, present outputnya 0 ketika nilai eksitasinya 1. Ketika nilai eksitasinya 0, present outputnya 0, maka next outputnya 1. Gitu ya. Jadi perubahan next output ini berlaku jika nilai eksitasinya 0. Sampai perhatikan, kalau nilai eksitasinya 1, maka present output dan next output ini akan sama. Analisa rangkaian ini untuk materi minggu depan saja. Sekarang saya terangkan untuk
pengerjaan soal latihannya. Untuk Q2 dan Q3 ini jenisnya JK flip-flop dan D flip-flop. Untuk JK flip-flop sampean perhatikan di sini ada SD dan RD. Kemudian ada ketambahan sinyal preset. Maka melihatnya inputan J ini dari sinyal IN. Kemudian inputan K-nya selalu 1 untuk yang Q2 ya. Kemudian PR-nya di sini presetnya diaktifkan. Presetnya diaktifkan sehingga sampean harus melihat kondisi sinyal preset. Kalau sinyal presetnya ini 1 atau naik, maka nilai outputnya pasti 1 tanpa memperhatikan inputan J dan K-nya. Ketika presetnya ini 0, berarti sampean kembali melihat inputan J dan K-nya untuk membuat outputnya. Seperti itu ya. Untuk yang Q3. Kemudian untuk yang Q4 bagaimana? Yang Q4 sama. D ini diperoleh dari sinyal IN. Maka Q pastinya akan mengikuti D. Namun sampean perhatikan ketika presetnya ini diaktifkan,